Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ini Dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Para sahabat, mendoakan ayah ibu merupakan kewajiban bagi setiap anak soleh, termasuk bagian dari kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Di samping berbakti kepada kedua orang tua, Allah memerintahkan kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Pertanyaannya, dalam sehari semalam berapa kalikah kita mendoakan ayah ibu kita? Beruntunglah jika kita rajin mendoakan kedua orang tua kita, khususnya orang tua yang telah meninggal dunia. Dan celakalah kita jika tak pernah mendoakan kedua orang tua. Nah, termasuk cara mendoakan kedua orang tua adalah selalu kirim surah Al-Fatihah kepada mereka dengan niat mendoakan keduanya. Mudah-mudahan dengan barokah bacaan surah Al-Fatihah, Allah sayangi kedua orang tua kita, baik mereka masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara kirim Fatihah kepada kedua orang tua, baik mereka masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, dan sekaligus praktik berdoa untuk kedua orang tua kita. Insya Allah kita akan mempelajarinya lebih lanjut, maka mari simak video ini hingga selesai. Yang berkenan menyimak hingga selesai, saya mendoakan untuknya semoga Allah mengampuni segala dosanya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, semua kesulitannya dimudahkan, rezekinya deras mengalir berkah melimpah, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya solih solihah, dapat ibadah dengan maksimal, kuat iman Islamnya, husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan kelak masuk surga. Amin Allahumma amin. Jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah senantiasa mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat, Ini Dia Doapedia channel mendoakan ayah ibu merupakan kewajiban bagi setiap anak soleh, termasuk bagian dari kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 24 Allah berfirman, wahfidh lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku pada waktu kecil. Dalam ayat ini Allah tidak hanya menjelaskan wajibnya anak berbakti kepada ayah ibu, tetapi juga mencontohkan contoh doa yang bisa kita baca untuk mendoakan ayah ibu, yaitu Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu masih kecil. Nah, dalam sehari semalam mendoakan kedua orang tua sebanyak 5 kali.
Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abul Ais As-Samarqandi pernah berkata, qala ba'dut tabi'in man da'a li abawaihi fi kulli yaumin khamsa marratin faqad adda haqqahuma. Telah berkata sebagian ulama tabi'in, barang siapa mendoakan kedua orang tuanya dalam sehari semalam sebanyak 5 kali, maka dia telah menunaikan haknya kedua orang tua. Nah, mendoakan orang tua juga bisa kita lakukan dengan cara kirim Fatihah kepada mereka, yakni membaca surah Al-Fatihah lalu kita niatkan sebagai doa untuk kedua orang tua. Dalil bahwa surah Al-Fatihah bisa menjadi doa adalah kisah salah seorang sahabat Rasulullah yang pernah menyembuhkan orang sakit hanya dengan membacakan surah Al-Fatihah kepadanya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah dahulu berada dalam safar atau perjalanan jauh, lalu melewati satu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu mereka. Penduduk kampung tersebut lantas berkata pada para sahabat yang mampir kepada mereka, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah atau melakukan pengobatan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran? Karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam. Di antara para sahabat lantas berkata, iya ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan meruqyahnya dengan membaca surah Al-Fatihah. Akhirnya pembesar tersebut sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, namun ia enggan menerimanya, dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kisahnya tadi kepada beliau. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas tersenyum dan bersabda, bagaimana engkau bisa tahu surah Al-Fatihah adalah ruqyah? Artinya bisa digunakan untuk meruqyah atau mengobati. Beliau pun bersabda, ambillah kambing tersebut dari mereka dan potonglah untukku sebagiannya bersama kalian. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Kirim Fatihah dan mendoakan ayah ibu bisa kita lakukan kapan saja, tetapi sangat baik kita lakukan setelah selesai sholat wajib 5 waktu, mengingat waktu ini termasuk waktu mustajab. Maka setelah salam, lalu kita sambung dengan baca al-dzikir setelah sholat sebagaimana yang biasa kita lakukan. Sebelum kita tutup dengan doa, kita tambahkan niat kirim Fatihah untuk ayah ibu, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Caranya sebagai berikut. Pertama, kita tawasul terlebih dahulu kepada Rasulullah dan segenap keluarga serta para sahabat beliau. Lalu yang kedua, kita niatkan kirim Fatihah untuk ayah ibu. Bagi yang ingin mengamalkan kirim Fatihah untuk ayah ibu, bisa mengikuti panduan sebagai berikut. Yang pertama, kita baca bacaan berikut ini. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in lahumul Fatihah. Lalu kita baca surah Al-Fatihah 1 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu kita lanjutkan dengan bacaan berikut ini jika ayah ibu kita masih hidup. Dan tidak perlu menyebutkan nama ayah dan ibu beserta bin dan bintinya, sebab kalau memang orang tua kandung, insya Allah akan sampai kepada mereka. Jika ayah ibu masih hidup, kita gunakan bacaan berikut ini. Wa khususon ila hadrati ruhi wa jasadi abi, wa khususon ila hadrati ruhi wa jasadi ummi, lahumal fatihah. Lalu kita bacakan surah Al-Fatihah 1 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kalau ayah ibu keduanya telah meninggal dunia, kita gunakan redaksi sebagai berikut. Wa khususon ila hadrati ruhi abi, wa khususon ila hadrati ruhi ummi, lahumal fatihah. Lalu kita bacakan surah Al-Fatihah 1 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau ayah yang telah meninggal dunia sedangkan ibu masih hidup, kita baca redaksi kirim Fatihah sebagai berikut. Wa khususon ila hadrati ruhi abi, wa khususon ila hadrati ruhi wa jasadi ummi, lahumal fatihah. Lalu kita bacakan surah Al-Fatihah 1 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adapun jika yang meninggal dunia adalah ibu sedang ayah masih hidup, kita gunakan redaksi sebagai berikut. Wa khususon ila hadrati ruhi wa jasadi abi, wa khususon ila hadrati ruhi ummi, lahumal fatihah. Lalu kita bacakan surah Al-Fatihah 1 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu baru kita tutup rangkaian amalan kita setelah sholat dengan doa sesuai hajat kita masing-masing. Contohnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'alil jannata mathwahuma. Allahumma ij'al quburahuma rawdatan min riyadil jinan wala taj'alha khufratan min khufarin niran. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aunini bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.